itu saya mungkin naik motor, banyak yang nolak bank, mau kerja sama PT saya, bahkan mau mencari modal usaha kredit, saya tidak punya jaminan. Bahkan waktu itu banknya ada di Jember, saya yang dari Lumajang ke Jember untuk wirawiri lah PP Lumajang Jember untuk mengerjakan berkas-berkas KPR. Jadi ya kembali lagi, modal saya itu terbatas, tapi yang menguatkan saya karena impian saya tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yuski Hamdan selaku Direktur PT Geraha Bangsa. Saya terlahir di desa paling selatan sendiri Kota Lumajang, tepatnya di Desa Yosowilangun. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana. Bapak saya cuma PNS ya, ibu sebagai ibu rumah tangga. Bersaudara 3, jadi saya anak yang paling terakhir. Saya dulu sekolah SD, SMP, SMA tetap di desa saya, tepatnya di Desa Yosowilangun Lor. Karena dulu tidak ada biaya ya, jadi sempat tidak mau kuliah. Bukan karena tidak mau kuliah, karena emang nggak ada biaya. Waktu itu bapak saya ke rumah temannya. Saya ingat sampai saat ini, dia bilang kalau hari ini bapak nggak dapat uang, kamu nggak kuliah. Tapi kalau bapak ini dapat pinjaman, kamu bisa kuliah. Alhamdulillah dapatlah uang itu. Jadi saya bisa kuliah di D2 PGSD Jember UNED. Selang 2 tahun kuliah saya selesai dan saya memutuskan untuk menjadi sokwan ya. Jadi sokwan itu guru sukarelawan, di mana waktu itu saya ingat gaji itu masih 75.000 satu bulan. Jadi kalau dibilang kurang ya sangat kurang. Tapi bagaimana lagi, emang keadaannya waktu itu seperti itu ya, saya jalani apa adanya. Dari perjalanan sokwan itu saya ada peluang untuk sekolah lagi ya, jadi transfer di S1 UT Jember. Jadi saya sekolah sambil bekerja lah, selain sokwan juga apapun tak kerjakan, yang penting halal lah. Mulai dari jual pulsa, ya jadi guru les anak-anak SD, juga di musik juga waktu itu. Jadi mengumpulkan uang dikit demi sedikit buat membiayai kuliah saya. Setelah hampir 2 tahun ya saya menjadi guru sokwan dengan penghasilan yang sangat kurang, disitulah saya pengen merubah nasib. Nasib itu mau tak rubah karena saya juga mau menikah. Tak mungkin dengan penghasilan segitu saya mau menikah. Tujuannya menikah kan kita mau membahagiakan pasangan kita. Jadi disitulah saya bekerja di perusahaan properti di suatu kota yang bisa menimba ilmu di sana saya.
Grady Amazing ini emang saya persiapkan 4 tahun yang lalu. Jadi proyek Grady Amazing ini merupakan proyek perumahan satu-satunya di Kota Lumajang yang lokasinya di 0 jalan provinsi 1. Kedua, proyek Grady ini adalah proyek yang menembuskan 2 desa. Jadi ada desa Wonokerto tembus ke desa Deno. Dan unitnya di sini ada 1000 unit rumah subsidi. Satu lokasi terbesar, terluas di Kota Lumajang untuk rumah subsidi. Meskipun rumah murah, lokasinya premium. Susah senang berbisnis banyak sekali. Jadi kalau di persentase mungkin susahnya itu melebihi 50%. Seperti itu. Jadi kita ngomong kesusahan dulu awal, kita emang yang pertama sulit untuk privilege ya. Jadi seperti saya sendiri, saya tidak punya kedekatan, orang tua saya tidak ada basic developer. Jadi privilege saya ini kurang di mata perbankan, teman, orang, baik relasi baru. Jadi kita kurang. Kedua, di sini modal buka properti ini modal emang sangat padat seperti itu. Yang ketiga, perizinan. Jadi perizinan itu emang gampang berubah, cepat berubahnya sekali. Untuk perizinan itu sendiri kita harus siap menyesuaikan dengan aturan-aturan yang baru. Yang keempat, harga tanah semakin mahal. Jadi ketika tanah itu semakin mahal, jelasnya kita untuk mencari lokasi untuk rumah subsidi terutamanya itu sangat sulit. Jadi mungkin 4 itu kesulitan kita. Kalau perjalanan karir saya maupun PT Graduta Bangsa yang saya dirikan sendiri ini bersama istri saya ini murni tidak ada privilege dari orang tua. Jadi perusahaan ini bukan warisan dari orang tua saya, juga bukan kerjasama investor dan lain-lain. Jadi perjalanan karir saya ya sama seperti orang lainnya. Mungkin dulu saya naik motor, kita juga tidak punya karyawan, kita ke proyek. Jadi lihat tukang, ngecek gitu. Kita juga ngerjakan berkas user sendiri. Bahkan waktu itu banknya ada di Jember, saya yang dari Lumajang ke Jember untuk wirawiri lah PP Lumajang Jember untuk mengerjakan berkas-berkas KPR. Jadi sulit sebenarnya dulu waktu mengawali usaha ini. Saya harus mewujudkan apa yang saya impikan. Yang memotivasi saya itu sendiri karena apa? Satu, keluarga. Jadi saya pengen membahagiakan orang tua saya, istri saya, dan keluarga saya. Prinsip saya, meskipun kita sebagai manusia punya akal, tapi jangan ngakali. Jadi saya selalu cari jalan. Jadi saya selalu berbuat baik, menjaga trust, biar orang kasarannya ketika saya sulit ada orang yang bisa membantu saya. Juga yang membuat motivasi saya itu dari penolakan-penolakannya. Dulu saya mungkin naik motor banyak yang nolak, bank mau kerjasama sama PT saya, bahkan mau mencari modal usaha kredit, saya tidak punya jaminan. Jadi sangat sulit dulu. Bahkan kita mau pinjam uang 500 juta aja sulit dulu. Jadi ya kembali lagi, modal saya itu terbatas, tapi yang menguatkan saya karena impian saya tanpa batas. Itulah yang membuat saya berdiri tegar. Jadi omongan orang yang meremehkan saya itu menjadi cambuk motivasi saya untuk sukses. Dulu juga sama, dari supplier juga, mereka nggak percaya sama saya. Tapi ketika saya membuktikan, saya dikasih kesempatan sama Allah ya. Sekarang bukan saya yang cari mereka, tapi mereka yang cari saya. Untuk bersama-sama menjadi partner bisnis. Intinya apa? Ketika saya dikasih kesempatan di suatu perusahaan, saya itu memberikan effort yang lebih. Jadi saya membangun di situ relasi bisnis, trust, kepercayaan,
Ya, jadi biar saya bisa punya value, punya nilai di mata orang-orang yang mengenal saya. Ketika orang sudah tahu kinerja saya, di situ saya belajar dari semuanya tentang properti. Akhirnya saya bisa, dan saya akhirnya mendirikan sebuah perusahaan sendiri. Itu diawali dari proyek yang sangat kecil, jadi tidak langsung besar lah. Awal saya buka, awal itu 26 unit, di mana dari 26 unit itu pasti melalui proses lah, mungkin setengah bulanan baru kita bisa survive ya. Jadi dari 6 bulan itu proses perizinan, pembiayaan, dan lain-lain itu kita juga dibantu dengan bank juga. Tapi kembali lagi, saya berada di posisi sekarang ini tidak semudah apa yang orang lihat. Jadi pesan saya mungkin kalau melihat orang sukses itu jangan dilihat dari kesuksesannya, jadi dari sebuah proses itu sendiri. Tips sukses menurut saya ya kita ikhtiar. Ikhtiar itu kan berusaha dan berdoa. Allah tidak akan merubah suatu nasib kaum jika mana kaum tersebut tidak bisa merubahnya. Jadi semangat terus untuk anak-anak muda yang baru membuka bisnis juga. Jadi jangan pernah patah semangat. Kalau bahasa gaulnya sekarang itu lelah boleh, tapi menyerah jangan ya. Mungkin itu.